Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, Ibu-ibu, kelas kita RTQ Ahmad, kajian Tuhfatul Atfal, kitab Tuhfatul Atfal. Kita lanjut materi kita sampai Adabu At-Tilawatil Qur'anil Karim. Materi poin yang ke-6. Adab. Adab ini artinya tata cara atau sopan santun atau etika. Adab, tapi ini sudah menjadi bahasa Indonesia, ya kita tulis saja, kita artikan adab atau etika, sopan santun, tata cara. Tilawatil Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia. Tilawah membaca Al-Quran yang mulia. Jadi adab dalam membaca Al-Quran, Al-Quran Al-Karim, Al-Quranul Karim. Yang pertama, al-istiyaku lil qiraati. Al-istiya'u lil qiraati. Al-istiya ini membersihkan gigi atau bersiwak. Bersiwak atau membersihkan gigi. Lil qiraati untuk membaca atau sebelum baca kita disunahkan untuk membersihkan gigi. Kenapa? Karena yang akan kita bacain adalah kalamullah, firman Allah. Sebaik-baik kitab, sebaik-baik pedoman hidup yang harus kita muliakan. Ketika kita hendak menemui tamu, dan tamu itu adalah orang yang kita hormati dan kita punya harapan besar terhadap orang itu, maka kita juga akan membersihkan diri, menjaga diri, termasuk membersihkan gigi, bersiwak, kemudian mencuci muka begitu. Kalau perlu mandi dulu, itu untuk bertemu dengan orang yang kita hormati, ya, pembesar atau orang yang punya pengaruh. Nah, ini kita akan membaca kitab yang paling mulia, kitab suci yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini, maka kita juga seperti itu analoginya, disunahkan untuk bersiwak, membersihkan gigi. Kemudian yang kedua, ayakuna toharotan, dalam keadaan suci, artinya berwudu dulu. Ya, kalau tidak punya wudu, boleh tidak membaca Al-Quran? Ya boleh, tapi kalau untuk menyentuh Al-Quran, nah sebaiknya wudu dulu. Kalau membaca lisan, yang apa yang kita hafal, ya boleh, masih dibolehkan kalau tidak punya wudu. Tapi kalau sudah terkait dengan harus berinteraksi, menyentuh, membuka mushaf Quran, nah sebaiknya berwudu dulu. Bagaimana kalau Qur'annya digital HP? Ya kalau HP ada pendapat para ulama, sebagian ulama yang membolehkan tanpa punya wudhu, ya tanpa punya wudhu. Karena ketika menyentuh HP, sesungguhnya kita sedang melihat Al-Quran yang ada di dalam akuarium, jadi tidak menyentuh langsung. Yaitu fatwa sebagian ulama seperti itu. An yakunat ala toharoh. Yang nomor 2, berada dalam keadaan bersuci, punya wudhu. Kemudian yang ketiga, al-isti'adati billahi minasyaitonirrajim. Al-isti'adah itu membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini justru lebih diutamakan dibandingkan membaca basmalah. Kalau di surat At-Taubah kan kita tidak dibolehkan membaca basmalah. Tapi kalau ta'awudz ya diperlukan membaca ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim untuk surat-surat lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau misalnya ta'awudz saja juga sudah cukup, ya tidak apa-apa. Untuk surat At-Taubah tidak dengan bismillah. Kalau dengan ta'awudz dan basmalah lebih baik.
dengan ta'awudz saja sudah mencukupi ketika mengawali surat. Jadi ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah, maaf kalau surat Al-Fatihah, eee, bismillah itu ada yang mengatakan ayat pertama, jadi tetap dibaca ya. Untuk ayat yang lain, surat-surat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, ya langsung alif lam mim. Surat Al-Baqarah tidak dengan bismillah tidak apa-apa. Kemudian yang keempat, al-khusyu'u inda tilawah. Khusyuk. Khusyuk itu sinonimnya khudu', khudu' dan sinonimnya lagi persamaan katanya lagi adalah tawadu ya. Khusyuk, khudu', tawadu itu sama. Apa pengertian khusyuk itu? Al-khusyu'u inda tilawatihi. Khusyuk ketika membacanya, membaca Quran itu mesti khusyuk. Pengertian khusyuk itu apa? Ya, pengertian khusyuk kalau anggota badan adalah tenang, tidak sambil garuk sana, garuk sini, toleh sana, toleh sini. Ya, itu anggota badannya tidak tenang seperti itu. Dan khusyuk itu mensyaratkan anggota badan kita itu tenang, khusyuk. Kemudian bagaimana dengan pandangan? Khusyuk itu pandangannya melemparkan pandangan ke tanah, tidak jelalatan ke atas, ke tanah. Kalau ke Quran, oh berarti pandangannya fokus pada Quran. Khusyuk. Bagaimana dengan suara? Oh, khusyuk itu tidak boleh mengangkat suara. Kalau mengangkat suara, sahabat juga dilarang mengangkat suara ketika bicara dengan Rasulullah. Harus khusyuk bicaranya. Adna sauti, suaranya harus lebih direndahkan. Itu khusyuk dalam hal suara. Merendah, suaranya direndahkan. Tidak boleh mengangkat suara. Istri kepada suami pun tidak boleh. Kurang adab seorang istri mengangkat suara ketika bicara dengan suaminya. Harus pelan, nggak boleh. Begitu pula sebaiknya juga seperti itu. Suami juga tidak perlu mengangkat suara ketika bicara dengan istrinya. Yang lembut, yang pelan. Tapi kalau pelan tidak terdengar, ya diukur sampai terdengar, tapi tidak sampai masuk kriteria mengangkat suara. Raf'u as-sauti, mengangkat suara ini termasuk adab yang kurang bagus. Yaitu biasanya orang yang marah-marah itu. Perilaku orang yang marah yang mengangkat suara, teriak-teriak keras. Kemudian bagaimana dengan hati? Oh, iya, khusyuk itu juga menyangkut hati. Khusyuk itu hadir hati. Ketika membaca tilawah, maka hati kita juga fokus kepada apa yang kita baca. Badan kita di sini sedang menghadap Quran, tapi hati kita itu sedang jalan-jalan di tempat keramaian di mall. Ini tidak khusyuk. Tidak hadir hati. Ya memang badannya tenang nih di depan Quran. Mata juga memandang ke Quran. Kemudian suara memang juga pelan. Tapi hati ini kemana-mana, tidak hadir hati. Tidak hadir hati namanya. Ini kriteria khusyuknya masih kurang ya, mohon maaf. Ya, hadir hati harus diperhatikan. Kemudian yang kelima, tahsinus sauti wal jahri bih. Tahsin itu membaguskan suara, sauti suara, tahsinus sauti membaguskan suara wal jahr bih. Wal jahr bih itu rafa'a sauti itu sekedar terdengar di telinga sendiri. Mohon maaf. Nah, karena ada kalanya orang yang sekitar kita itu punya aktivitas masing-masing yang butuh konsentrasi juga. Jadi ketika kita membaca suara, kemudian yang lain sampai terganggu, tidak bisa tidur, misalnya dia udah ngantuk, ini juga tidak bagus, tidak baik. Maka yang dimaksud tahsinus sauti wal jahr bih ini membaguskan suara dan mengeraskan suara, maksudnya ini adalah sekedar terdengar di telinga kita. Jangan sampai mengganggu orang sekitar kita karena mereka punya aktivitas masing-masing, apalagi yang sudah ngantuk mau tidur gitu. Raf'us sauti. Ini rafa sauti ini al-jahru. Yang keenam, al-buka'u. Al-buka itu artinya menangis. Menangis. Inda tilawatihi ketika membacanya. Loh, kok menangis? Ya, ini biasa begitu. Seperti Umar bin Khattab itu kalau sampai pada ayat-ayat yang mengandung ancaman neraka itu beliau menangis. Menangisnya bukan hanya sebentar atau ketika membaca Quran, setelah selesai juga masih menangis saja.
maka ada garis seperti bekas sungai di pipi beliau itu, di pipi kedua pipi beliau itu karena seringnya air mengalir di situ, ada bekas aliran air itu seperti sungai karena beliau itu walaupun keras, tegas, tapi hatinya sangat lembut. Umar bin Khattab itu kalau tersentuh Al-Quran pun menangis beliau ketika sedang baca Al-Quran, nangis. Al-buka'u inda tilawatihi. Tapi kalau ketemu dengan ayat-ayat surga bagaimana Pak Ustadz? Apakah menangis atau senang? Ya, kalau ketemu dengan ayat-ayat berita gembira surga, memang sepantasnya kita bergembira, senang. Tapi kalau ini perintahnya menangis, ya ada juga yang menangis ketika bertemu dengan ayat-ayat yang berita gembira, menceritakan surga. Menangisnya itu karena khawatir, bukan termasuk ahli surga. Itu menangis lagi. Ketika menyangkut ayat-ayat neraka, azab, itu menangis karena sedih. Khawatir nanti termasuk yang golongan yang diazab ini, yang masuk pada golongan neraka. Dan ketika bicara tentang surga, ayat-ayat surga, menangis lagi. Menangisnya kenapa? Khawatir juga tidak pantas menjadi ahli surga, tidak pantas menjadi orang yang dibicarakan dalam ayat ini. Begitu. Menangis lagi, gitu ya. Banyak menangis. Kemudian yang ke-7, tadabur. Tadabur itu menghayati, memahami, menghayati ayatihi. Jadi tidak ada sekedar membaca, tapi juga berusaha untuk memahami, menghayati apa yang dibaca. Kita lanjut, percepat. Yang ke-8, an yaqra'al Qur'an qira'atan mubsaratan. An yaqra'a, membaca Quran Al-Quran, qira'atan mubsaratan. Qira'atan dengan bacaan, mubsaratan yang jelas. Yang jelas. Jadi ini perlunya belajar tajwid, kemudian makhorijul huruf supaya keluar dari lisan kita itu setiap huruf-hurufnya itu berbeda. Ada to, ada bo, ada sod, ada dot gitu itu kan makhrajnya berbeda-beda. Kemudian ada ta ya seperti ta itu mesti mengalirkan udara ketika mengucapkan huruf ta. Kemudian k juga mengalirkan udara. Nah, itu makhraj-makhrajnya berbeda-beda. Kemudian ya, fa juga seperti itu. Nanti insya Allah kita pelajari di materi selanjutnya akan ketemu. Saya ulang, nomor 8, an yaqra'al Qur'ana qira'atan mubsaratan. Baca Quran dengan bacaan yang dijelaskan atau yang jelas, suaranya yang jelas. Jangan sampai tak dengan sa sama ini, sama, terdengar sama. Kalau kita mampu untuk membedakan dua huruf itu memang harus beda. Tapi kalau memang ada gangguan dengan lidah karena memang dari layarnya begitu ya, apalagi ro dengan lam itu kok ro tidak bisa ya kalau dari kecilnya seperti itu dan cadel ya dimakfu enggak apa-apa, tapi kalau kita bukan orang yang cadel memang harus jelas, harus tiap huruf-hurufnya dibedakan yang keluar dari lisan kita. Harus terdengar beda sesuai dengan makhraj. Kemudian yang ke-9 yusabbihu inda ayati. Bertasbih ketika bertemu dengan ayat tasbih. Ya, ayat tasbih. Bertasbih ketika bertemu dengan ayat tasbih. Yusabihu bertasbih inda ayati tasbih. Ketika bertemu dengan ayat-ayat tasbih. Wa yasta'idu dan beristi'adah. Beristi'adah itu mohon perlindungan. Inda ayatil isti'adah. Ketika bertemu dengan ayat isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kan isti'adah. Nah, kita juga beristi'adah. Hati kita ya, sabihu. Kemudian yang ke-10, at-tawakufu berhenti. An kiroati dari membaca, idza ghalabahun naum ketika terserang kantuk. Nah ini, ketika terserang kantuk memang harus berhenti. Jangan sampai nanti yang keluar itu terpotong-potong ayatnya. Karena kantuk, kalau kantuk kan kita hilang kesadaran. Nanti ayatnya yang keluar, yang terbaca itu tidak sempurna setiap ayatnya. Nah ini at-tawakufu, berhenti saja, lebih baik berhenti. An qiraati idza ghalabahu naum.
ketika terserang kantuk atau ingin tidur. Sudah waktunya tidur ya sudah nggak kuat. Yang ke-11 mura'atul wakfi wal ibtida. Mura'ah itu dari kata ro'a. Ro'a itu menggembala, menggembala atau memelihara atau menjaga. Maksudnya apa itu? Menjaga atau memperhatikan. Wal wakfi itu tanda wakaf, wal ibtida dan tanda mulainya dan kapan mulainya. Memperhatikan, tidak sembarang berhenti itu. Nanti ketika habis napas, harus diatur. Jangan sampai berhenti di tempat yang terlarang. Karena nanti insya Allah nanti akan kita ketemukan, kita temui ayat-ayat yang dimanapun berhenti itu menjadi salah. Dimanapun nanti kita berhenti dalam satu ayat itu, di awal, di tengah, di sedikit lebih dari tengah gitu ya, menjelang akhir atau dekat akhir, itu salah semua. Ada ayat yang seperti itu. Nah, ini harus kita perhatikan. Di dimanapun berhentinya menjadi salah. Itu ada. Insya Allah nanti kita akan pelajari. Mura'atil wakfi wal ibtida. Insya Allah ketika belajar sorab ini sudah cukup membantu di kapan harus berhenti, di mana tempat-tempat berhenti yang tidak merusak makna. Kemudian kapan memulainya lagi, nanti sangat membantu bagi kita, ibu-ibu yang sudah belajar sorab. Baik, terima kasih. Kita sampai di sini dulu untuk materi ini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.